Tribe, apa kabar? Kita udah ketemu di tahun baru 2021. Berasa gak sih 2020-nya? Karena kalau aku lebih ngerasa, ya 2020 bagiku adalah tahun tercepat ya. I don't know, kayaknya aku ngerasa 2020 ini ada begitu banyak hal yang terjadi yang mungkin membuat kita berpikir, wow, what happened? Kenapa bisa begini? Kenapa sampai sehancur ini? Atau kenapa aku bisa dibolak-balikin kayak gini? Ya, dan setiap manusia merasakannya tanpa terkecuali. Ya, semesta tidak pandang bulu, siapapun merasakan dampak dari 2020. Kalau ada yang bertanya, kenapa 2020 menjadi momen yang sepertinya membuat setiap hal yang ada dalam kehidupan, yang ada di dunia ini untuk mempelajari sesuatu, ya, untuk mengambil pelajaran, dan itu benar, ya. Aku bisa sedikit menggambarkan 2020, 2020, yang artinya adalah, ya, itu memang tahun yang ditentukan oleh semesta, oleh Tuhan, sebagai tahun untuk mereset, oke? Handphone perlu direset agar apa? Agar clearing dari hal-hal yang tidak dibutuhkan, ya, semacam pembersihan dari sesuatu yang hanya akan menggerogoti dan tidak berguna untuk dipakai di kehidupan selanjutnya. Itu yang terjadi di 2020. 2 kembali lagi ke 0, 2 kembali lagi ke 0. Ada angka dan ada makna di balik angka itu, 2020, oke? Dan 2021, ya, 20 yang artinya setelah kita semua di-reset, ya, di-reset ulang. Kemudian ada 21. 1 selalu berarti adalah new beginning, awal yang baru, ya, new life, kehidupan yang baru. Dan aku mengingatkan kepada kita semua, bukan cuma kepada kamu, tapi juga kepada diriku sendiri, bahwa 2021 adalah tahun tentang perubahan. Ya, so kita harus bersiap dengan itu. Ya, 2021 tidak akan ramah kepada siapapun yang tidak siap berubah. 2021 tidak akan nice kepada siapapun yang menolak untuk merubah bad habit dia di 2020 atau tahun-tahun sebelumnya dan memanfaatkan kekuatan kelebihannya untuk mendapatkan peluang dan kesempatan hidup yang lebih bahagia dan lebih indah di tahun ini. Kamu harus memanfaatkan 2021 ini sebagai tahun terbaik untuk menuju atau sebagai transisi ke tahun-tahun berikutnya. 2021 adalah saat yang menentukan. Ini adalah saat semua orang, ya, semua kehidupan memulai segalanya dari 0. Kembali ke 0, kemudian step by step, satu demi satu berubah, beradaptasi dengan apa yang kita sebut sebagai new normal, ya, karena semuanya aku merasakan tidak akan benar-benar normal. Tapi jika kamu ingin mendapatkan hasil di 2022, oke, maka kamu harus stabilkan dan prepare segala kehidupan kamu di 2021. Benahi segala kebobrokan, benahi segala keterpurukan, dan memulai segalanya. Kamu tidak sendiri, karena kita bersama-sama. Setiap orang struggling dengan kehidupannya di 2020. Oke? Jangan pernah merasa sendiri, karena setiap orang mengupayakan hal yang bisa diupayakan saat ini. Clearing, ya. Jadikan momen 2020 sebagai benar-benar momen pembersihan. Sehingga ini hari pertama di 2021, lakukan hal yang berkebalikan dengan 2020. Yang tidak baik, tinggalkan di belakang sana, ubah semuanya, ubah patternnya, ubah polanya. Jika kamu sampai saat ini masih merasa kebingungan, masih merasa kebimbangan karena relationship, karena karir, atau bahkan karena keuangan, ini adalah hal yang normal karena chaos yang terjadi ini membuat sisi emosi kita tinggi, ya. Dan perlu diingat bahwa ketika emosi kita tinggi, ya, kecerdasan kita menurun. Oke? Ini adalah saatnya untuk bergerak menuju sebuah chapter yang baru, ya. Setelah di-reset ulang,
kehidupan semuanya, manusia dan segala yang ada di dunia ini, maka saatnya ini penting bagi kamu untuk memahami bahwa melalui 2021 ini adalah saat di mana kamu harus memutuskan, ya. Kamu memutuskan untuk menghapus segala yang tidak berarti dalam kehidupanmu, yang tidak benar-benar membuat kamu bahagia. Karena aku masih bisa menangkap beberapa energi dari siapapun di sini yang sedang menonton video ini. Kalian seringkali merasa bahkan hingga hari pertama di 2021 sulit untuk melepaskan diri dari chaosnya kehidupan, ya, dari berantakannya kehidupan saat ini. Dan ya, it is normal kamu merasa tidak baik-baik saja, itu tidak apa-apa. Yang penting adalah kamu tahu kapan saatnya kamu harus berhenti untuk merasa tidak baik-baik saja, kemudian memulai sesuatu yang baru. 2021 ini adalah momen di mana kamu memutuskan kehidupan mau dibawa kemana. Oke? Perhatikan itu. Apa yang kamu putuskan dan kamu lakukan setiap harinya, ini akan membawa kamu kepada kehidupan kamu selanjutnya. 2022 itu adalah momen menyelaraskan, ya. Jadi akan ada alignment, apa yang perlu diselaraskan, ini hasilnya akan kamu lihat di 2022. Ini mungkin untuk 2 atau 3 tahun dari sekarang, kamu mendapatkan segala hal yang kamu impikan, ya. Bahwa segala sesuatunya berubah secara positif dan terjadi untukmu. Jadi apa yang harus dilakukan untuk memulai 2021 ini? Yang harus dilakukan pertama kali adalah mendapatkan kedamaian dalam diri kamu, oke? Dalam jiwa kamu, ya. Calm your state, calm your mind, dan ini bisa kamu dapatkan dengan duduk dalam posisi yang rileks. Kamu pejamkan mata. Oke? Tarik nafas perlahan. Tenangkan pikiran. Kemudian hembuskan nafas perlahan. Ulangi sebanyak 3 kali. Kenapa hal yang pertama yang harus dilakukan adalah menenangkan pikiran, mendamaikan pikiran? Karena dalam ketenangan kita mendapatkan kejelasan, clarity. So, kenapa banyak orang menyesali keputusan-keputusan dalam kehidupannya? Karena bisa aku pastikan, saat seseorang itu mengambil keputusan dalam hidupnya, saat itu pikirannya sedang tidak tenang, tapi emosinya berkobar-kobar dan membara. Jangan pernah memutuskan sesuatu ketika emosi kamu tinggi, ya. Karena ketika emosi tinggi, ingat, kecerdasan menurun. Kita tidak bisa clear atau secara jelas melihat persoalan. Pahami itu. Maka kemudian sekarang yang paling penting untuk memulai 2021 adalah calmness. Tenangkan diri kamu, tenangkan pikiran kamu, ya, kosongkan pikiran kamu, dan tenangkan jiwa kamu. Yang kedua yang bisa kamu lakukan adalah dengan membersihkan energi lama, ya. Energi yang tidak benar-benar kamu butuhkan untuk 2021. Ini adalah tentang segala sesuatu yang sudah tidak layak untuk kamu perjuangkan. Sesuatu yang sudah tidak layak berada dalam kehidupanmu. Apakah itu relationship, apakah itu pekerjaan, ya, ataukah itu sebuah situasi di mana di dalamnya ada toxic, ya. Ada sesuatu yang beracun yang membuat kamu merasa, ya, negativity itu banyak di sana. Jadi kamu menjadi negatif. Negatif itu sedih, kecewa, marah, even insecure. Oke? Kamu cemas berlebihan, ya. Dan kamu membawa itu, mengambil satu demi satu energi itu, kemudian melemparnya, membuangnya jauh-jauh pada tempatnya, ya. Karena kamu tahu bahwa kamu akan berubah bersama dengan semesta. Cleansing, bersihkan old energy yang sudah tidak perlu kamu pakai saat ini. Energi-energi lama yang hanya akan membuat kamu tidak bisa maju dengan kehidupan. Jadi hal kedua yang harus kamu lakukan di 2021 dan tidak kalah pentingnya adalah selain menenangkan pikiran, kamu buang energi lama yang tidak lagi penting dan tidak lagi layak untuk berada dalam kehidupan. Hal yang ketiga yang harus kamu lakukan adalah memutuskan untuk memulai
sesuatu yang baru. Tahun 2021, seperti aku bilang, angka 1 di belakang, itu artinya bahwa kita sudah selesai melakukan riset tubuh kita, pikiran kita, energi kita. So, ini saatnya untuk berubah ya. Ini saatnya untuk membentuk sebuah awal yang baru, menciptakan sebuah perubahan baru untuk kehidupan ya. Buat sebuah keputusan di mana kamu tahu bahwa 2021 ini adalah tahun yang baik, awal yang baik untuk kamu memulai sesuatu yang baru, yang extremely good, yang bagusnya ekstrim untuk kehidupan kamu. Jadi yang tidak kalah penting di 2021 awal ini adalah bahwa kamu harus berkomitmen untuk sesuatu yang akan merubah hidupmu secara drastis ya, yang akan memberikan efek yang luar biasa terhadap kehidupanmu. Efek yang positif, efek yang akan membawa kamu pada kehidupan yang bahagia. Yang keempat adalah kamu harus berada dalam mindset, pola pikir kamu ya, apa yang tertancap di otak kamu, bahwa kamu adalah seorang murid semesta. Yang artinya ketika ada sebuah angka 1 dan sebuah new beginning, maka harus ada sebuah kemauan untuk belajar. Agar apa? Agar kita lulus, ya. Agar kita lulus dengan kehidupan. Sudah diriset ulang kok di 2020. Kemudian yang akan kita dapatkan di 2021 adalah kita kembali lagi. Apa yang dilakukan seorang murid sih biasanya di sekolah yang baru? Mau nggak mau, suka nggak suka, harus beradaptasi dengan lingkungan. Betul atau enggak? Oke? Kemudian mengenal lebih banyak siapa yang ada di sekeliling kita. Memberikan energi kita, atensi kita, perhatian kita kepada hal-hal itu yang ada di sekeliling kita, yang bisa kita lihat dengan mata, yang bisa kita sentuh, yang bisa kita berinteraksi dengan mereka, dengan apapun itu. Oke? Lalu apa lagi yang biasa murid-murid lakukan ketika masa orientasi misalnya? Ya, prepare. Siapapun harus menyiapkan diri sebagai seorang murid di 2021 agar adaptasi di awal ini lebih mudah. Dan ketika kamu berhasil dengan adaptasinya, kamu tahu, kamu mempelajari satu demi satu hal lagi. Karena ada satu kehidupan, satu fase di 2021 yang baru dan betul-betul baru kamu kenal. Kita semua akan beradaptasi. Dan kita harus bisa beradaptasi, ya. Survive mode survive, mode kita bertahan hidup, sudah kita lakukan di 2020. So, ini saatnya bagi kita untuk menjadi seorang murid yang belajar lagi, ya. Semuanya kita pelajari agar bukan hanya kita lulus, oke? Tapi dalam mencapai kelulusan itu, kita bisa menikmati hari-hari kita di sekolah. Karena apa? Karena kita mengenal dengan baik lingkungan kita, karena kita berinteraksi dengan baik, kita kenal orang-orang di sekeliling kita, banyak yang mau bergaul dan sayang sama kita. Jadi bukan hanya sekedar lulus, tapi tidak menikmati prosesnya. Karena apa artinya lulus jika day by day menuju ke sana tidak ada kebahagiaan, ya? Seperti fokus lulus, tapi tidak benar-benar menikmati. Lalu apa yang dipelajari? Akhirnya apa? Ketika tidak bisa menikmati, pikiran tidak bisa konsentrasi, apalagi pelajaran yang masuk, tentu aja kita nggak akan bisa belajar. Dan apakah hasilnya bisa lulus? Kalau kita mau lulus. Dan kita merasa bahwa sepanjang waktu kita menuju kelulusan itu, kita bisa menikmati setiap fasenya. Karena kita tidak melawan energi semesta. Karena kita tidak melawan orang-orang yang berusaha untuk membimbing kita. Jangan lupa seorang murid di sekolah yang baru juga harus lebih kuat, harus lebih berani dan punya mental yang luar biasa. Bukan mental yang biasa-biasa saja. Karena bagaimanapun kita harus bisa segera beradaptasi. Dan adaptasi dengan sesuatu yang baru, ya, dengan challenge atau tantangan-tantangan hidup yang baru dalam sekolah dunia ini akan ada begitu banyak yang hadir di 2021. Jadi kita harus siap, kita harus berani, dan kita harus fokus, jeli, ya. Pastikan kamu tidak salah menginvestasikan energi kamu kemana. Energi kamu harus tepat kamu berikan kepada sesuatu yang penting untuk hidupmu.
karena ini adalah tahun untuk para murid, tahun untuk belajar. Jadi aku akan belajar, sampaikan bahwa aku akan mempelajari setiap hal yang akan membawaku kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Aku hanya akan mendengar sesuatu yang membuat jiwaku dan pikiranku tenang. Aku hanya akan mendengarkan sesuatu yang membuat aku termotivasi, sesuatu yang membuat aku merasa baik, merasa bersyukur dengan kehidupan. Ya, dan yang kelima adalah fokus pada solusi. Tapi ketahuilah bahwa dari setiap masalah kamu dapat masalah. Selalu ada solusi, ya. Dualisme itu ada di dunia ini. Ada hitam, ada putih, ada sedih, ada bahagia. Ingat, oke? Kemudian satu lagi, ada masalah, ada solusi. Ketemu masalah lagi, ada solusi. Kalau aku akan menyebutnya ada ujian, ya. Kemudian ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan artinya pelajaran yang kita ambil. Ujian lagi, kebijaksanaan lagi. Ujian lagi, kebijaksanaan lagi. Dan 2021 bukanlah saat yang tepat jika kamu ingin membuang-buang waktu dengan orang yang salah yang tidak seharusnya ada dalam kehidupanmu. 5 hal yang harus kamu lakukan di 2021. Penting untuk melakukan ini karena dengan melakukan ini artinya kamu berjalan bersama dengan semesta. Betul-betul beriringan, ya. Bukan kamu yang seperti 2020 atau tahun-tahun sebelumnya. Kamu ngajak berantem energi semesta. Kamu berusaha melawan semesta. Gak akan dapat apa-apa. Karena kamu pasti akan kalah, oke? Dan semesta tidak mau kamu kalah. Karena semesta juga tidak pernah berusaha untuk melawan kamu. Ada banyak orang sukses tapi gak bahagia. Banyak. Ada orang kaya raya tapi merasa hampa. Banyak. Tapi jika kamu melakukan 5 poin ini, aku pastikan kamu bisa berjalan beriringan bersama dengan semesta untuk menuju kehidupan yang kamu inginkan. Bukan hanya baik untuk dirimu, tapi juga baik untuk jiwamu.